Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa bertemu kembali dalam kuliah Farmakoterapi 1 Prodi S1 Farmasi Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang H. pylori dan juga peptic ulcer disease. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak materi berikut ini. Nah, apa yang dimaksud dengan peptic ulcer disease atau seringkali yang lebih dikenal dengan nama PUD atau PUD ya. Nah, peptic ulcer itu ketika kita artikan dalam arti kata, ulcer itu adalah luka terbuka gitu ya. Jadi ketika ada penyakit yang namanya peptic ulcer, maka itu adalah adanya luka terbuka pada lapisan dalam saluran gastrointestinal ya. Jadi ada lesi atau luka di dalam lambung maupun bisa jadi luka itu ada di dalam duodenum yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agresif ya. Yang dimaksud dengan faktor agresif di sini adalah sekresi asam lambung atau pepsin dengan faktor defensif atau faktor pelindung yaitu mukosa ya. Yang dalam artian adalah mukosa lambung ya yang berasal dari produksi prostaglandin, kemudian juga gastrik mukus, adanya bikarbonat dan juga aliran darah di dalam mukosa itu sendiri. Nah, untuk peptic ulcer disease ini yang seringkali lebih banyak terjadi itu adalah ulcer pada duodenum atau dikenal dengan duodenal ulcer ya. Dan untuk duodenal ulcer sendiri ini lebih banyak atau lebih berisiko terjadi pada pria dibandingkan pada wanita. Nah, pada gambar ini di dalam slide ini adalah contoh gambar di mana lambung seseorang itu mengalami peptic ulcer yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori ya atau H. pylori yang dikenal dengan H. pylori ya. Jadi di sana H. pylori kemudian dia akan menginfeksi di dalam lambung, kemudian di sana dia menyebabkan terjadinya luka terbuka. Nah, bagaimana H. pylori itu dia bisa menyebabkan luka terbuka? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian dari untuk penyebab peptic ulcer itu sendiri dibagi menjadi beberapa penyebab ya. Yang pertama H. pylori associated PUD ya. Jadi peptic ulcer yang dikaitkan dengan adanya infeksi H. pylori. Kemudian NSAID associated PUD atau peptic ulcer yang dikaitkan dengan penggunaan NSAID jangka panjang ataupun bisa terjadi karena medication ya atau penggunaan obat-obatan ya selain NSAID tentunya, atau bisa juga PUD itu terjadi karena penyebab lain, misalnya ada Zollinger-Ellison syndrome, mungkin juga karena adanya malignansi ya atau cancer, bisa juga karena stres atau viral infection ataupun juga karena penyebab yang lain seperti itu. Nah, ada beberapa tanda gejala yang menyertai adanya peptic ulcer ya. Ada common atau yang gejala yang umum terjadi adalah epigastric abdominal pain atau nyeri epigastrik yang umumnya terjadi pada waktu 15 sampai 30 menit setelah makan ya. Kemudian rasa mual ya, rasa terasa penuh atau sebah ya. Kalau orang Jawa mengatakan sebah atau perutnya penuh, kemudian juga mual dan juga disertai muntah. Dan ketika ini terjadi dalam kurun waktu yang lama itu bisa menyebabkan terjadinya weight loss atau berat badan menurun secara drastis, atau bisa juga weight gain ketika gejala peptic ulcer ini kemudian menyebabkan penderita itu kemudian dia menjadi banyak makan karena ketika makan kemudian rasa nyerinya berkurang seperti itu. Atau bisa juga terjadinya hematemesis melena, yaitu muntah darah dan juga BAB yang mengandung darah. Kemudian untuk gejala yang bisa kita waspadai sebagai gejala emergensi yaitu penurunan berat badan ya secara progresif. Di sini pasiennya mengalami disfagia atau kesulitan untuk menelan, kemudian mengalami perdarahan gastrointestinal secara berlebihan. Pasien juga akan berisiko mengalami terjadinya anemia karena defisiensi zat besi. Kemudian bisa juga adanya recurrent emesis atau muntah yang itu terjadi secara
terus menerus seperti itu ya, jadi muncul kembali dan seperti itu. Dan juga adanya riwayat keluarga yang mengalami malignansi upper gastrointestinal, ini juga perlu kita waspadai untuk kemudian pasiennya bisa dilakukan penanganan lebih lanjut seperti itu. Nah, terkait dengan tadi penyebab peptic ulcer karena H. pylori ya, di sini H. pylori itu dikenal sebagai salah satu penyebab umum ya dari peptic ulcer dan merupakan termasuk golongan bakteri gram negatif ya, basil, bentuknya adalah basil yang umumnya ditemukan di dalam sel epitelial gastrik ya. Dan 90% penyebab dari duodenal ulcer itu adalah H. pylori ya. Sedangkan untuk gastric ulcer sendiri juga 70-90% disebabkan karena H. pylori. Nah, dari H. pylori ini sendiri virulensi faktor yang bisa menyebabkan terjadinya peptic ulcer itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah enzim urease, yaitu H. pylori ini dia bisa menyebabkan mensekresi enzim urease ya, dan dimana enzim ini dia bertanggung jawab pada pemecahan urea menjadi amonia ya, dan hal ini akan memprotek organisme atau di adanya amonia ini dia dapat dinetralkan oleh asam lambung ya, atau lingkungan asam ya, lingkungan asam dari lambung. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa bakteri H. pylori itu dia tahan terhadap asam, karena dia bisa menghasilkan tadi ada urease yang kemudian dia akan mengubah urea menjadi amonia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah toksin ya. Toksin ini yang seringkali disebut dengan CAGA dan FACA ya, yang dikaitkan dengan inflamasi pada mukosa lambung ya, atau kerusakan jaringan pada host ya. Kemudian dari flagela dari bakteri itu sendiri, dia juga memiliki motilitas gerakan dan juga bisa menembus ke dalam epitelium dari gastrik ya. Nah, kalau diperhatikan di sini bagaimana secara patofisiologi H. pylori itu menginfeksi kemudian menyebabkan peptic ulcer. Yang pertama adalah tadi yang disebutkan bahwa produksi enzim urease dan alfa karbonil anhidrase. Jadi urease tadi yang disebutkan bahwa dia bisa merubah urea menjadi amonia dan juga karbon dioksida. Kemudian enzim alfa karbonil hidrase ini akan mengubah karbon dioksida menjadi bikarbonat. Dan adanya amonia dan bikarbonat inilah yang kemudian dia menetralkan suasana asam di dalam lambung, yang kemudian dia bisa melindungi si H. pylori ini dari keasaman lambung. Kemudian adanya pembentukan protein cytotoxin associated gain A ya, atau CAGA. Nah, itulah protein inilah yang kemudian dia bisa menembus lapisan mukosa dan melukai mukosa lambung dengan cara dia bisa menyuntikkan protein ke dalam sel epitel yang merupakan lapisan terluar dari mukosa lambung. Dan sel epitel inilah kemudian dia akan kehilangan mantelnya dan kemudian dia bisa tercerai-berai, atau seringkali kita menyebut ini dengan fenomena tight junction ya. Nah, ini adalah gambaran di mana sel epitel itu kemudian bagaimana ketika sel epitel itu dirusak lapisannya oleh infeksi H. pylori ya. Di situ yang di lapisan biru itu adalah lapisan mukus ya, mukus yang kemudian dia bisa ditembus oleh H. pylori ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau tadi adalah peptic ulcer yang terkait dengan H. pylori, kemudian bagaimana ketika peptic ulcer itu disebabkan oleh NSAID ya. Kita tahu bahwa NSAID adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin ya, dimana prostaglandin itu sebenarnya secara normal itu dia berfungsi untuk memproteksi gastrik mukosa ya, atau mukosa dari lambung kita gitu ya. Jadi ketika COX-1 itu yang dihambat ya, kita tahu bahwa NSAID itu ada yang selektif dan non selektif. Nah, umumnya yang NSAID non selektif ini dia bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin pada penghambatan enzim siklooksigenase 1 ya. Dan penghambatan enzim siklooksigenase 1 ini dia dapat menurunkan
gastrik mukosa, kemudian juga dia mengurangkan produksi bikarbonat dan menurunkan aliran darah di dalam mukosa, sehingga dia akan berisiko besar menyebabkan terjadinya ulcer atau luka itu tadi. Nah, terkait dengan medication, pengobatan apa saja yang memungkinkan untuk terjadinya peptic ulcer, itu yang pertama adalah kortikosteroid, kemudian yang kedua adalah bifosfonat ya, bifosfonat untuk terapi pada osteoporosis, kemudian KCL, dan yang terakhir adalah fluorouracil. Nah, selain keempat pengobatan ini yang digunakan secara terus-menerus, ada studi yang juga menyebutkan bahwa penggunaan tobacco atau smoking ya itu dan alkohol itu juga memainkan peran yang penting terhadap terjadinya duodenal ulcer seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa penyebab yang menyebabkan peptic ulcer selain tadi H. pylori ya, yang meskipun H. pylori itu adalah penyebab paling besar. Nah, terkait dengan diagnosis dari peptic ulcer sendiri itu yang pertama adalah dilihat dari riwayat pasien ya, atau dari anamnesis yang dilakukan pada pasien ya. Misalnya adalah dari laporan terjadinya abdominal pain, kemudian rasa penuh ya di perut itu rasanya penuh atau mudah untuk kenyang seperti itu, kemudian adanya riwayat untuk mengalami mual seperti itu ya, kemudian adanya nyeri di dalam epigastrik ya beberapa saat setelah makan. Nah, itu juga perlu diwaspadai kemungkinan adanya peptic ulcer. Kemudian selain dari anamnesis juga dilakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu dia dengan melihat tekanan dari abdominal ya, terutama di epigastrik, dan juga adanya tanda-tanda dari anemia. Jadi kalau pasiennya sudah sampai anemia, artinya di sana dia sudah mengalami peptic ulcer yang cukup parah. Nah, selain itu juga bisa dilakukan investigasi ya dengan melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan menggunakan endoskopi misalnya seperti itu. Oke, di dalam diagnosis saya tidak akan menjelaskan lebih panjang karena itu bukan ranahnya kita ya. Kemudian terkait dengan tata laksana terapi untuk peptic ulcer, yang pertama untuk tujuan terapinya sendiri ya. Di dalam terapi peptic ulcer tentunya kita di sini tujuan pertama adalah mengurangi sekresi berlebih dari asam lambung dan juga mengurangi keasaman lambung ya. Kita tahu bahwa asam lambung yang tinggi itu adalah faktor agresif terhadap terjadinya ulkus ya atau ulcer ya. Kemudian yang kedua adalah memperkuat sistem perlindungan mukosa ya sebagai faktor protektifnya ya. Yang ketiga adalah mengurangi atau menghilangkan nyeri epigastrik, dan yang keempat adalah mencegah terjadinya komplikasi seperti salah satunya tadi disebutkan adalah anemia ya. Kemudian untuk bagaimana untuk strategi terapinya supaya tujuan terapi dapat tercapai, maka yang pertama adalah tentunya dengan menghentikan obat penyebab ketika memang peptic ulcer itu disebabkan oleh terapi, misalnya karena NSAID ataupun karena penggunaan obat lain tadi yang sudah disebutkan di awal. Kemudian yang kedua adalah menggunakan obat yang sesuai di sini ya, baik itu dia untuk mengurangi sekresi asam lambungnya ataupun untuk memperkuat perlindungan mukosanya. Nah, untuk strategi terapinya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah terapi non farmakologi ya, bisa dilakukan dengan yang pertama dalam stress management ya. Kita tahu bahwa kondisi stres itu berisiko memicu sekresi asam lambung yang berlebihan gitu ya. Kemudian smoking cessation seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa penggunaan tembakau ya atau merokok itu juga dikaitkan dengan resiko terjadinya duodenal ulcer ya, begitu juga dengan alkohol dan juga soft drink ya tadi. Kemudian istirahat yang cukup, dan yang jelas adalah high hygiene ya. Kita tahu bahwa ketika kita sering mencuci tangan tentunya ada resiko bakteri itu masuk ke dalam perut kita juga akan lebih rendah seperti itu. Kemudian bagaimana untuk terapi farmakologinya? Nah, terapi farmakologinya ketika kita tahu bahwa penyebabnya atau ketika ada kecurigaan bahwa penyebabnya itu adalah karena infeksi H. pylori, maka triple regimen terapi ya antara antibiotik dan juga peptik atau proton pump inhibitor itu yang lebih direkomendasikan ya. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi dua antibiotik dan juga satu obat golongan PPI ya. Nah, kemudian selain itu juga menggunakan sekretolitik ya atau antisekretori ya, antisekretori dari
obat, yaitu bisa digunakan adalah PPI atau H2 blocker. Selain itu juga ada yang merekomendasikan penggunaan misoprostol atau prostaglandin analog. Seringkali itu bisa digunakan untuk profilaksis, terutama pada pasien yang memang harus atau yang dia sudah menggunakan NSAID jangka panjang seperti itu. Terkait dengan peptic ulcer dan H. pylori, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan silahkan dapat dipelajari apa perbedaan antara peptic ulcer dengan gastroesophageal reflux disease ya. Silahkan nanti bisa dibandingkan dari mulai tanda dan gejalanya, kemudian juga terapi yang harus diberikan pada pasien antara peptic ulcer dengan GERD ya, atau gastroesophageal reflux disease. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.